Mugaddam salah satu daripada karamah beliau. Beliau setiap minggu ziarah ke Nabi Allah Hud alaihi salam. Pernah satu waktu beliau lupa ziarah ke Nabi Allah Hud. Ketika beliau lupa, tiba-tiba disaksikan oleh murid-muridnya datang satu orang yang sangat tinggi. Saking tingginya ketika itu orang masuk ke rumah Fagil Mugaddam, dia membungkuk saking tingginya itu orang. Apa kata orang itu? Wahai Fagil Mugaddam, kalau kamu tidak mau berziarah kepadaku, aku yang akan berziarah kepadamu. Siapa? Nabi Allah Hud alaihi salam. Waduh. Waduh, ini luar biasa. Cerita khurafat yang luar biasa. Dan cerita khurafat ini bukan mengada-ngada. Cerita khurafat ini populer di kalangan Ali Ba'alwi sendiri. Ini tampaknya kitab yang dirujuk terkait dengan cerita khurafat yang mengatakan Nabi Hud tunduk kepada Habib atau Nabi Hud akan menziarahi Habib tersebut. Tampaknya kitab yang dimaksud adalah Syarhul Ainiyah. Dan ini salah satu saja dari sekian ribu cerita-cerita khurafat yang berkembang di keluarga Ba'alwi. Sekaligus juga kita ingin ingatkan, mengapa sih sebetulnya para Ba'alwi ini selalu menceritakan karomah keluarga mereka, yang karomah ini tidak menyerupai karomah lagi, tapi lebih menyerupai cerita-cerita yang sifatnya khurafat. Bahkan kita sangat sayangkan sekali ketika makam, diantaranya mungkin makam Nabi Hud, makam Faqih Muqaddam, makam yang katanya makam Nabi Hud ya, walaupun ulama masih berbeda pendapat apakah betul makam Nabi Hud itu adanya di Hadramaut. Wallahu a'lam bishawab. Tapi yang jelas, yang katanya makam Nabi Hud atau kemudian ada makam Faqih Muqaddam misalnya, yang kemudian mereka ziarahi dan mereka agungkan makam tersebut. Bahkan mereka bertawaf di sekeliling makam tersebut. Kita bisa lihat jejak digitalnya, mungkin sampai sekarang juga masih banyak, di mana mereka bertawaf di sekeliling makam tersebut. Artinya memang makam itu sudah dijadikan sebagaimana Baitullah, sebagaimana Ka'bah di Makkatul Mukarramah. Bahkan di konten-konten yang lain atau di video yang lain bisa kita jumpai, di mana di makam Faqih Muqaddam tersebut ditandai sebuah tempat yang kata mereka Raudhatun min Riyadil Jinnan, adalah salah satu taman dari taman-taman surga. Dan ini nyata terucap dari lisan-lisannya para Ali Ba'alwi, dan kemudian terlihat sekali ketika mereka berziarah ke Hadramaut, seolah-olah ada Ka'bah palsu, seakan-akan ada Raudhah palsu. Dan mereka sendiri yang mengucap bahwasanya tempat ini Raudhatun min Riyadil Jinnan, adalah salah satu taman dari taman-taman surga. Dan berbagai macam cerita khurafat, Mi'raj 70 kali dalam satu malam misalnya, dan cerita tentang pesawat bisa mundur, dan rata-rata semua cerita karomah yang disampaikan oleh Ali Ba'alwi itu isinya khurafat semua. Mereka selalu mengatakan, ya jangan bandingkan dong cerita karomah dengan syariat. Oke, cerita karomah tidak bisa dimaknai dengan syariat. Tapi ingat, cerita karomah juga tidak boleh menabrak syariat. Tidak boleh melanggar syariat. Ketika cerita karomah kemudian melanggar syariat, menabrak syariat, maka ini bukan lagi karomah, tapi ini khurafat. Bahkan orang bisa keluar dari ajaran Islam ketika kemudian meyakini cerita khurafat itu sebagai sebuah kebenaran. Dan mengapa ini diceritakan? Ternyata memang Ali Ba'alwi masuk kepada alam halusinasi untuk mendoktrin orang awam agar percaya dengan mereka. Ini semua demi sebuah kepentingan membangun dinasti Ba'alwi. Mulai dari doktrin-doktrin spiritual, membangun indoktrinasi sehingganya menciptakan orang-orang yang disebut dengan dalam tanda kutip muhibbin, orang-orang yang cinta kepada mereka. Orang yang berhasil didoktrin untuk mencintai Ali Ba'alwi sebagai cucu Nabi, kemudian inilah yang kemudian akan dikapitalisasi. Baik untuk kepentingan bisnis, kepentingan ekonomi, pendapatan, sampai kemudian kepentingan politik. Saya mencurigai, ada dugaan kelompok-kelompok ini merasa Indonesia adalah pasar mereka yang paling menguntungkan. Dan Indonesia adalah negeri yang paling mungkin dikuasai oleh mereka, bahkan secara politik sekalipun. Itulah mengapa ada Habib yang membuat pernyataan, Indonesia itu bintu Tarim. Indonesia ini milik Tarim. Jawa milik Tarim. Indonesia milik Tarim. Seakan-akan begini nih,
bangsa Nusantara, rakyat pribumi, termasuk orang Jawa, karena spesifikasi kadang menyebut Jawa, itu adalah pelayannya para habaib. Mereka adalah orang-orang yang layak khidmat, hormat, memuliakan para habaib. Makanya mereka mengatakan Indonesia milik Tarim, Indonesia milik mereka. Ini dari mulai menjadi modal sosial, modal ekonomi, kapitalisasi, pada akhirnya ini akan berujung kepada kepentingan politik kekuasaan. Yakin saya. Sementara waktu kelompok-kelompok politik memanfaatkan mereka untuk bergani, memperoleh massa yang banyak. Coba kita lihat sekarang. Orang-orang yang ngaku-ngaku cucu Nabi ini kan cenderung punya massa yang begitu banyak, muhibbin yang begitu banyak. Yang oleh politisi-politisi nasional di negeri kita ini, oh ini peluang nih dekat sama Habib ini biar dapat banyak massa. Dekat sama Habib itu biar kemudian bisa mendapatkan banyak dukungan. Sementara waktu masih bermitra secara politik. Mitra strategis, simbiose, mutualisme untuk sama-sama meraih keuntungan. Tapi ingat suatu hari nanti, mereka tidak lagi bicara tentang sama-sama untung. Tapi mereka akan berpikir bagaimana kemudian bangsa Indonesia betul-betul meyakini mereka sebagai cucu Nabi. Dan bangsa Indonesia betul-betul mengakui bahwasanya Indonesia ini milik Tarim. Coba kita lihat di mana-mana. Mereka mengglorifikasi Tarim. Mereka kemudian mensosialisasikan Tarim sebagai kota yang sungguh luar biasa, kota wali. Mengapa mereka ceramahkan di Indonesia? Karena mereka ingin membangun sebuah indoktrinasi Indonesia ini merupakan milik Tarim. Bahkan baru-baru ini ada yang sangat menggelikan sekali. Ustadz Abdul Somad sampai membuat pernyataan mengapa jalan-jalan di Tarim itu tidak diaspal. Karena debu-debunya itu debu-debu para wali, kata UAS. Bayangkan level UAS yang katanya profesor, yang katanya orang terdidik, justru membangun indoktrinasi yang sifatnya khurafat. Yang mengatakan jalan-jalan di Tarim itu dibiarkan berdebu karena debu-debunya para wali. Na'udzubillah. Ada apa ini? Makanya di Tarim, Hadramaut, Yaman tak diaspal jalan. Bukan karena Yaman miskin, pemerintahnya kaya raya. Kenapa? Karena mereka tak ingin bekas-bekas tapak kaki wali-wali Allah itu ditutup oleh aspal. Begitu mereka memuliakan, menghormati para wali-wali Allah. Selain ada Ka'bah palsu yang kemudian orang tawaf di sekeliling kuburan di Tarim Yaman ini, juga ada semacam raudhah palsu. Jadi di Tarim juga ada raudhah palsu. Jadi di sini kita bisa melihat fenomena klan Ba'alwi telah membangun klaim-klaim spiritual keagamaan ini telah menyerupai semacam agama palsu. Ritual-ritual palsu kemudian yang dibangun atas dasar klaim bahwasanya mereka sebagai cucu Nabi. Jadi sebetulnya ini harus segera ditanggapi oleh segenap umat di dunia internasional dan juga mesti diantisipasi oleh semua ulama yang ada di Indonesia. Pusatnya Ali terus di sini. Dan nanti dari sini ke makam Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad yang dikatakan jalan menuju makam itu termasuk daripada taman-taman surga. Nah, nanti waktu jalan itu sambil kita berdoa apa yang kita ingin doakan untuk kita, keluarga kita, dan umat Nabi Muhammad semua. Ingat bahwasanya kita semua punya kewajiban untuk meluruskan perkara ini. Yakin, percayalah, ini tidak akan pernah merusak ukhuwah Islamiyah. Ini semata-mata ingin meluruskan agar ajaran Islam ini tidak termanipulasi. Agar tidak ada kemudian semacam ersat religion, agama palsu, yang dia mirip dengan agama asli, tapi lantas kemudian ajarannya kemudian berusaha menyaingi agama aslinya. Hari ini kita disodorkan dengan sekelompok orang yang ngaku-ngaku cucu Nabi, tapi mereka ingin dimuliakan, minta dihormati, dan minta dilayani seolah-olah mereka adalah Nabi. Ini kan parah ini. Sekelompok orang ngaku-ngaku sebagai cucu Nabi, tapi mereka mengindoktrinasi umat untuk memuliakan mereka, klan mereka, bahkan minta umat kemudian melayani mereka, dan disamakan dengan penghormatan umat kepada Nabi. Ini persoalan tersendiri. Artinya memang ini ghulu dalam beragama, dan ini justru akan menciptakan kepalsuan yang mengatasnamakan agama. Jadi ada semacam, kalau ingin saya istilahkan itu, terindikasi pembodohan terstruktur dan bersifat masif.
Jadi pembodohan TSM nih terstruktur dilakukan dan atas nama agama. Pembodohan itu kalau atas nama agama memang akan diterima oleh orang awam. Makanya sadar segenap bangsa Indonesia. Kalau melihat penceramah ngomong di panggung, di podium-podium, orang yang pakai jubah ulama, mengartikulasikan, menafsirkan Quran dan hadis, satu hal yang harus Anda semua sadari. Mereka hanya seorang penyampai saja. Apa yang mereka sampaikan adalah sebuah penafsiran terhadap agama yang mereka pahami. Bukan Al-Quran itu sendiri, bukan Sunnah itu sendiri. Artinya memang kita harus timbang-timbang dulu perkataannya. Jangan terima kemudian mentah-mentah begitu saja. Gimana kalau kemudian manipulatif? Jadi memang betul, orang itu gampang sekali dibodohi ketika agama atas nama agama. Maka hari ini ingin saya tegaskan bahwasanya jangan pernah gampang percaya dengan orang yang menggunakan nama Tuhan, nama agama, demi kepentingan politik atau kepentingan ekonomi atau yang lainnya. Kayak di Indonesia ini banyak betul orang yang mengatasnamakan syariah, tapi buat bisnis. Bisnis perumahan syariah, perdagangan syariah, air mineral syariah misalnya. Syariah itu ketika dia mengikuti rambu-rambu itu nggak jadi masalah, hak dan kebebasan. Tapi ketika kemudian kata syariah adalah sebuah alat untuk membangun sebuah legitimasi agar kemudian laku di pasar kaum muslimin, itu kejahatan menurut saya. Itu benar-benar sebuah kejahatan. Dan betapa banyak orang kemudian tertipu oleh koperasi syariah, yang akhirnya modalnya nggak pulang, tertipu oleh perumahan syariah, coupling syariah, dan lain sebagainya. Ya gara-gara ini tadi. Satu hal ada benarnya juga kalau ada pemeringkatan Indonesia itu dari aspek intelijensi, peringkat ke 130 sedunia internasional. Ya mengapa demikian? Ya artinya kita masih goblok banget ya. Wajar orang Indonesia itu percaya sama indoktrinasi, sama khurafat, cerita tahayul, sesuatu yang nggak masuk akal. Mereka diperintahkan cuma cinta, dan percaya kalau Ba'al itu cucu Nabi. Itu saja yang mereka lakukan. Nah, mengapa itu percaya walaupun ceritanya khurafat? Karena IQ kita yang rendah. Namanya peringkat ke 130. Satu kelas saja jumlahnya paling banyak sekarang 30 orang. Katakan 40 lah satu kelas. Peringkat 40 berarti paling goblok. Nah Indonesia peringkat 130. Jadi wajar kemudian bangsa kita ini mudah dibodohi, mudah diindoktrinasi. Karena alasan sedemikian rupa. Masa kemudian orang se-Indonesia rakyat tercinta ini diminta percaya Ba'alwi itu cucu Nabi. Hanya dengan percaya saja begitu. Lalu kemudian mereka mengandalkan ulama-ulama yang sudah mendahului kita. Padahal ulama-ulama yang mereka jadikan sebagai justifikasi untuk membenarkan nasab mereka, nggak pernah mengisbat nasab mereka. Ulama-ulama tersebut hanya fokus mengajar umat, mencerdaskan umat, dan sekedar berbaik sangka dengan orang-orang yang memang pakai udang-udang, yang secara personal ngaku sebagai zuriat Nabi, dan cuman berbaik sangka saja. Karena memang belum ada ketimpangan perilaku seperti yang terjadi hari ini. Saya yakin betul kalau para ulama-ulama itu masih ada, dan melihat fakta penyimpangan perilaku, cerita khurafat, belum lagi pendawiran, kelakuan yang nggak benar, dakwah-dakwah yang sifatnya provokatif, yang dilakukan oleh oknum-oknum yang mengaku sebagai anak cucu Nabi ini, saya yakin ulama-ulama yang sudah mendahului kita sekalipun akan meneliti ulang dan mempertanyakan, benarkah mereka ini anak cucu Nabi? Nah, kalau sekarang ini saya membahasakannya, ya sudah wayahnya, sudah waktunya hari ini Allah menakdirkan agar kita semua membongkar rahasia sesungguhnya Ali Ba'alwi bukan dzurriyyat Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka hanya muslim biasa, umat Islam sama seperti kita juga yang punya beban syariat yang sama dengan kita. Kita dengan mereka tidak ada yang lebih istimewa kecuali cuma satu, takwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian semua di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Mudah-mudahan kita bisa ambil hikmahnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami adalah laskar sabilillah, pecinta wali songo dan para anbiya, pewaris peradaban Islam di Nusantara hingga berkibar bangsa Indonesia.